Halo teman-teman, kembali berjumpa dengan saya. Kali ini saya akan meramalkan tentang judul subtema, apakah selama 1 bulan ke depan kamu bisa hemat atau sebaliknya? Ya, kita akan melihat situasi kondisi keuangan kamu, aura hoki rezeki kamu, dan apakah kamu bisa bertemu dengan dewa penolong yang bisa membantu keuangan kamu atau kamu sendiri yang menghandle itu semua ya. Oke, yang teman-teman di sini kita akan melihat bagaimana kamu menyikapi segala sesuatunya dengan baik. Apakah itu dari sisi yang baik atau buruk ya. Oke, saya Evan Jaya hadir untuk Anda dalam sebuah hati ramalan dengan judul subtema yang cukup berbeda sekali, supaya kamu bisa lebih tahu bagaimana kamu menyikapi dengan sebuah apa yang akan kamu capai ke depannya dalam berpenghasilan ataupun memakai sebuah hoki rezeki dalam sebuah keuangannya. Jangan lupa Anda like, di share, di komen, dan di subscribe supaya bisa berbagi info ramalan terbaru buat Anda. Jangan lupa Anda lebih relaksasi santai dalam menikmati hasil ramalan saya dengan baik. Kita akan melanjutkan dengan ditandai lonceng berbunyi. Untuk kamu ya, mengenai tentang hasil hoki rezeki yang akan kamu capai ya. Di sini pertama saya akan melihat dulu perjalanan hidup kamu mengenai hoki rezeki kamu ya. Bagaimana kamu dalam cara pemakaian kamu. Di sini ada kartu spark, bond collector, unexpected visitors ya. Ini sebenarnya sangat bagus sekali ya kalau yang saya lihat dengan 3 kartu ini ya. Yang pertama, kamu memiliki sebuah arah tujuan yang cukup jelas ya, dan kamu bisa mengembangkan segala sesuatunya dengan penuh kebaikan, dan ada sebuah petunjuk yang diberikan, arahan ataupun bimbingan yang diberikan kepada kamu dari Tuhanmu ataupun secara kekeluargaan ya. Yang kedua, kamu bisa secara seutuhnya memberikan sebuah aliran kepercayaan kamu, aliran keyakinan kamu dalam berprestasi ataupun membuat sebuah rencana tujuan kamu seperti apa. Jadi kamu bisa tahu arah tujuan kamu yang akan kamu kembangkan tuh yang bagaimana, yang akan kamu dapatkan, yang akan kamu berikan sebuah sisi yang baik. Sedangkan di sini kamu sudah cukup memberikan sebuah sisi keyakinan yang baik dalam keyakinan bahwa kamu bisa melakukan sebuah harapan dalam melewati sebuah rintangan, hambatan, dan tantangan ya. Jadi kamu bisa memberikan sebuah keyakinan cukup tinggi dalam memberikan sebuah sisi yang baik, cara berpikir kamu yang lebih logika ataupun yang lebih dewasa dan berdikari ya. Jadi ini kartu ini sangat cukup bagus sekali dengan bentuk perjalanan hidup kamu selama 1 bulan ke depannya ya. Jadi ini bisa kamu tahu dengan berbagai apa dan harapan yang akan kamu capai. Lalu dengan situasi kondisi hoki rezeki yang akan kamu capai selama 1 bulan ke depan, perjalanan hidup kamu ini di sini banyak melakukan sebuah harapan yang baik ya. Kamu bisa melakukan segala sesuatunya dengan keinginan yang akan kamu capai ke depannya. Perjalanan hidup kamu cukup bagus sekali dan cukup ada sesuatu yang bisa membangun diri kamu bangkit dari sebuah kehidupan yang cukup monoton ya. Jadi kehidupan kamu di sini kamu bisa bepergian ataupun traveling ataupun melakukan sebuah hubungan tindak kerjasama, hubungan yang cukup bagus sekali. Jadi selama 1 bulan ke depannya kamu bisa memberikan sebuah hubungan yang cukup memberikan sebuah mitra kerja sama ataupun melakukan sebuah pencarian hoki rezeki ke depannya dalam melakukan perjalanan cukup jauh ya. Jadi selama 1 bulan ke depan kamu bisa mewujudkan keinginan kamu sesuai dengan keinginan kamu seperti apa, dan bisa bertemu dengan dewa penolong dan membentuk sebuah hubungan mitra bisnis dalam mencapai sebuah hoki rezeki ya. Di sini kita akan melihat mengenai tentang aura hoki rezeki kamu. Di sini ada 3 kartu ya. Ini mengatakan bahwa kamu perlu adanya sinkronisasikan, seimbangkan dengan lingkungan sekitar kamu, hati jiwa kamu harus bisa balance sehingga kamu bisa memberikan sebuah sisi yang baik, sisi yang positif dalam berprestasi ya, dalam mencapai sebuah hasil yang baik.
Dengan rencana tujuan kamu itu kamu harus bisa memvisualisasikan apa yang akan kamu rencanakan, dan kamu harus bisa memberikan sebuah bentuk rencana tujuan dengan sisi kombinasi ya, pemikiran jiwa yang cukup berbeda, karena dalam rencana tujuan pasti ada baik ada buruknya. Jadi dalam sebuah perbedaan, dalam sebuah pendapatan ataupun sebuah pendapat, dalam rencana tujuan itu akan harus bisa memberikan sebuah cahaya titik dalam menyelesaikan sebuah masalah, dalam mengambil sebuah keputusan. Jadi dalam diri kamu itu harus bisa ada sesuatu, jiwa dan pemikiran kamu harus bisa terpelihara dengan baik, dengan secara seutuhnya, dengan cara sisi positif. Jadi dalam diri kamu tuh aura hoki rezekinya itu sebenarnya kamu bisa mendapatkan apa yang akan kamu inginkan. Terlebih-lebih kamu harus bisa lebih sinkronisasikan, memberikan sebuah sisi yang baik dalam diri kamu, lingkungan sekitar kamu seperti apa, bentuk gambaran jiwa kamu harus bisa memberikan sebuah sisi positif ya, dengan cara visualisasikan, kombinasikan dengan cara pemikiran kamu dari segi A, B ataupun C, karena segala sesuatunya itu pasti tidak akan sama dalam mencapai sebuah hasil akhir ataupun hasil yang cukup memuaskan. Nah, jadi itulah yang akan kamu tahu, yang akan kamu terima. Itulah sebenarnya perlu adanya sinkronisasikan, perlu adanya keseimbangan. Jadi hidup kamu tuh perlu ada sebuah ekstra yang cukup baik dalam melakukan positif, negatif, baik buruknya ya. Sehingga apa yang akan kamu inginkan nantinya bisa tercapai dengan baik. Jika tidak, maka sebaliknya akan memberikan sebuah sisi keburukan ya. Lalu bagaimana dengan tahap pencapaian hasil kamu? Kembangkanlah ide gagasan kamu, kembangkanlah rencana tujuan kamu, apa yang akan kamu capai ke depannya, dan berikanlah sebuah tekad keberanian, tekad usaha dalam memiliki sebuah pendirian tetap. Lindungilah ataupun mempertahankan fondasi kamu yang kokoh, fondasi kamu yang cukup kuat dalam berprestasi ataupun mewujudkan sebuah keinginan. Karena dalam diri kamu itu perlu adanya sebuah pencerahan aura. Kamu dibimbing, dinasehati, dijaga dan dilindungi, ataupun diberikan sebuah nasihat dalam melakukan tahap penyelesaian. Dalam diri kamu perlu adanya sebuah keberanian. Lihatlah satu sosok ke masa depan. Janganlah memberikan sebuah sisi penakut ataupun memberikan sebuah sisi yang cukup tidak konsisten dalam diri kamu, sehingga apa yang akan kamu capai nantinya tidak bisa berjalan dengan baik. Ya, dan jadi itu adalah bentuk tahap pencapaian hasil. Kembangkanlah apa yang ada di dalam diri kamu, tunjukkanlah jati diri kamu seutuhnya, penuh keberanian, dan mantapkanlah diri jiwa kamu dengan banyak berdoa, dibimbing, dikasih saran dan nasihat. Kerjakanlah bagaimana akan kamu sikapi dengan baik, karena segala sesuatunya pasti akan diberikan jika kamu bisa menerima dan menilai yang mana yang harus dilakukan dan mana yang harus dijauhi. Nah, itulah adalah tahap-tahap pencapaian hasil ya dari perjalanan hidup kamu, situasi kondisi hoki rezeki yang akan kamu capai, aura hoki rezeki kamu, dan tahap pencapaian hasil ya. Nah, jadi itulah dari awal sampai akhir itu hanyalah bentuk sebuah keinginan yang memang akan kamu capai. Tapi semuanya itu kalau misalnya tidak dilakukan dengan cara keberanian, pembentukan ataupun pengembangan nilai ya, ide gagasan kamu, semuanya itu masih akan diberikan sebuah sisi yang positif ataupun sisi negatif tergantung dari cara berpikir kamu. Nah, kita akan melihat bagaimana apakah kamu bisa berhemat atau tidak dalam satu bulan sebaliknya ya. Di sini, kalau yang saya lihat ya, selama 1 bulan ke depan, ini kalau yang saya lihat di sini mungkin tidak mencapai selama 1 bulan ke depan. Mungkin dalam 1 minggu, 2 minggu, atau 3 minggu, kamu bisa menyimpan uang, ya. Kamu bisa lebih berhemat. Tapi di satu sisi, kamu bisa kehilangan banyak uang, ya. Dan itu juga untuk mendapatkan sisi yang baik, untuk dalam sebuah hoki rezeki, selama 1 bulan ke depan ini, untuk mendapat sisi yang baik dalam berhemat itu sangat minim sekali ya. Karena banyak pengeluaran, banyak sekali ujian dan cobaan, banyak sesuatu yang dikedepankan kamu dengan berbagai masalah gitu. Jadi begitu kamu ingin menabung,
ada saja ada pengeluaran. Begitu saja, begitu kamu ingin menyimpan uang, seberapa duit, uang itu pasti selalu habis. Karena kenapa? Selalu dikedepankan sebuah ujian, cobaan, dan sebuah masalah. Jadi apapun yang kamu inginkan, apapun yang kamu jalankan, bisa saja berhemat, bisa saja menabung, tapi tidak akan bisa bertahan lama karena selalu saja ada sesuatu masalah yang dijadikan sebuah beban. Sehingga beban dalam berhemat, beban dalam pengeluaran, dalam pemakaian, semua tergantung dalam diri kamu bagaimana kamu menyikapi. Ya, segala sisi keuangan kamu ada sisi baiknya, ada sisi buruknya. Jadi tergantung dalam diri kamu bagaimana kamu menghandle, mempergunakan uang dengan situasi kondisi yang cukup memungkinkan. Jadi udah cukup dimengerti ya teman-teman, untuk kamu ya memiliki sebuah kesamaan ataupun memiliki sebuah pengaruh yang cukup besar. Jiwa kamu itu sebenarnya kamu pengen menabung, tapi selalu saja ada pengeluaran. Kamu pengennya ingin selalu menyimpan uang yang berlebih untuk ke masa depan kamu, tapi sangat susah sekali ya. Karena bagaimanapun juga pasti di dalam kehidupan ini pasti ada banyak ujian dan cobaan, aja banyak akan ditimpa berbagai masalah. Jadi apapun yang kamu lakukan, lakukan yang terbaik dalam diri kamu, tetaplah stay cool, tetaplah penuh dengan keberanian dalam mempertahankan apa yang akan kamu lakukan dalam sebuah rencana tujuan yang baik ya. Coba di sini kita akan melihat 3 zodiak yang lebih berpengaruh ataupun memiliki sebuah kesamaan. Apakah kamu bisa berhemat atau tidak? Yang pertama yaitu zodiak Libra, yang kedua adalah zodiak Cancer, yang ketiga adalah zodiak Sagittarius ya. Ini adalah 3 zodiak yang memiliki judul subtema ini yang sama, punya pengaruh dengan Anda sendiri. Jadi inilah yang memiliki sebuah unsur pengaruh yang cukup besar. Jadi kamu harus bisa, kalau bisa kamu jagalah keuangan kamu, aturlah sedemikian rupa supaya kamu bisa banyak menyimpan uang. Ketika masalah datang, kamu bisa mempergunakan uang itu walaupun masih ada sedikit uang sisa dalam saku kamu ataupun dalam bentuk celengan kamu ya. Oke, kita akan menarik lagi 5 shio yang punya pengaruh yang cukup besar dengan judul subtemanya adalah shio babi, shio kelinci, shio ayam, shio kambing, dan shio anjing ya. Inilah 5 shio yang lebih berpengaruh dan 3 zodiak ya. Zodiak Libra, Cancer, dan Sagittarius, shio ayam, shio anjing, kelinci, kambing, dan babi ya. Teman-teman ya, kamu udah cukup mengerti, cukup tahu selama 1 bulan ke depan ini apakah bisa berhemat atau sebaliknya. Semua tergantung dari cara berpikir kamu dalam memakai uang, pemasukan, pendapatan, dan pengeluaran. Kita akan melihat berbagai pesan ya. Ini akan diberikan kepada kamu, pesan yang bagaimana untuk kamu cara mengontrol diri kamu dalam pemakaian uang. Yang pertama, ini kalau yang saya lihat ya, sebenarnya dalam diri kamu selama 1 bulan ke depan, pesannya mengatakan bahwa no need to worry ya. Jadi sebuah masalah itu sebenarnya tidak usah dibebankan dan tidak usah dipikirkan terlalu mendalam, karena segala masalah itu pasti selalu ada jalan keluar. Dan kamu jangan selalu berpikir untuk tidak mendapatkan sebuah jalan keluar, dan kamu selalu berpikir negatif ya. Karena segala sesuatunya itu bukanlah sesuatu hal yang mustahil dalam situasi kondisikan supaya kehidupan kamu bisa lebih seimbang gitu ya. Jadi kehidupan kamu itu sebenarnya dalam diri kamu nggak tahu cara pemakaian ataupun cara pengelolaan keuangan kamu, tetapi kamu harus situasi kondisikan, seimbangkan pembentukan yin dan yang. Bagaimana akan kamu situasikan, kamu hadapkan dengan uang. Karena uang banyak melakukan sebuah tindakan, perbuatan, ataupun sebuah kelalaian ya. Karena uang itu bisa memberikan sebuah bahaya, baik dari buruk ataupun baik ya. Jadi sikap negatif dan positif akan kamu sikapkan dengan situasi kondisi yang lebih seimbang ke depannya. Dan kapanpun kamu bisa memberikan sebuah sisi yang baik,
Dan kamu janganlah mengatakan kata tidak sehingga kamu selalu berpikir putus asa ataupun tidak memiliki sebuah jalan keluar dalam pemakaian uang. Karena dimanapun kamu mulai berpikir untuk lebih jernih dalam menghadapi segala situasi kondisinya, maka segala sesuatunya pasti akan tidak menjadi sebuah beban dalam pembentukan ataupun pengelolaan pemakaian ataupun segala hal yang berhubungan dengan uang, ya. Jadi apapun itu semuanya akan diberikan dengan sisi yang baik jika kamu bisa berpikir jernih dalam mengelola uang. Nah, jadi teman-teman sudah cukup dimengerti dan cukup tahu ya. Itu adalah 3 zodiak dan 5 show yang memiliki sebuah peran penting dalam pengelolaan uang. Percaya atau tidak, kamu sendirilah yang merasakan dan kamu yang menilai, kamu yang memprediksi apakah uang itu benar-benar kamu sikapi dengan baik atau buruk, ya. Lakukanlah pencerahan aura ataupun bisa membuat sebuah magic money untuk menarik hoki rezeki kamu supaya kamu kedepannya bisa memberikan sebuah keberuntungan dalam diri kamu dan orang lain. Bisa dicatat nomor WA saya di 0819 19635839. Saya Panjaya, mohon pamit dulu dan sampai jumpa.